Halo, selamat pagi semua. Hari ini nih masih kita dalam kondisi bekerja di rumah ya, dalam rangka guna mencegah penyebaran COVID-19. Hari ini saya sedikit berbagi, bisa dibilang ide lah ya, ide atau pemikiran atau opini lah ya, berkaitan dengan merubah pola pendidikan akademik anak gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari eh, latar belakang pendidikan sih saya nggak ada sih pendidikan khusus untuk anak usia dini. Cuman dalam setahun ini kami coba membuat sebuah tempat bimbingan belajar ya untuk anak usia dini, dan dari pengalaman itu saya sedikit dapat gambaran lah, sehingga saya mulai merubah pola juga pendidikan di rumah. Maksud di sini pendidikan yang mau dibicarakan itu terkait dengan akademik ya. Kalau pendidikan non akademik itu sebenarnya memang harus dari awal itu di rumah gitu, baik akhlak, perilaku gitu. Ada pernyataan menyatakan begini bahwa buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya gitu. Jadi di saat Anda menginginkan anak Anda mempunyai perilaku dan attitude yang baik, maka dia akan meniru apa yang ada di rumah. Anak yang kasar itu kemungkinan besar di rumahnya mereka juga melihat pola itu. Nah, tapi di sini saya mau coba sedikit berbagi pemikiran berkaitan dengan ide merubah pola pendidikan akademik anak. Setelah mulainya sekolah diliburkan dalam artian aktivitasnya, tetapi proses belajar mengajarnya tetap dilakukan gitu. Dan mungkin ini juga nanti cocoknya di daerah yang telah didukung oleh berbagai fasilitas gitu. Mungkin kalau di daerah mungkin harus, atau di kampung mungkin harus dimodifikasi lagi model. Dan saya rasa ini juga penting buat anak-anak ke depannya, baik untuk kompetensi mereka. Kan di berbagai macam ulasan-ulasan para ahli lah misalkan, dan ahli psikologi juga menyatakan bahwa pola pendidikan dasar kita yang 9 tahun lah dianggap, 6 tahun di SD, kemudian 3 tahun di SMP, itu ibarat anak dalam satu kelas itu dianalogikan seperti ikan, ada ayam, kemudian gitu. Tetapi ada lagi yang lain gitu, misalkan. Tetapi semuanya diajarkan satu pola yang sama. Seperti ikan diajarkan bisa memanjat pohon. Seperti ayam diajarkan bisa menyelam. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita lihat, mungkin saya juga produk dari proses pendidikan itu. Akhirnya ada satu sisi mungkin potensi anak itu bertambah, yang mungkin bukan potensi dasarnya. Akan tetapi potensi dasarnya yang lain yang jauh lebih besar itu bisa saja tidak termaksimalkan, bahkan hilang. Saya sebagai ambil contoh, punya 3 anak, 9 tahun, kemudian 8 tahun, kemudian sekarang satu lagi 4 tahun. Saya melihat mereka punya potensi untuk seni gitu, menggambar. Hal ini terlihat dari sejak mereka bisa memegang pensil, mereka itu tidak berhenti menggambar setiap hari. Mungkin setiap hari itu bisa sampai 6-7 gambar. Walaupun dari awal dia mulai menggambar itu ya nggak ada model, nggak ada bentuk. Maksudnya itu suka hati. Nah, sampai mereka bisa menjelaskan bahwa bisa bikin gambar seperti storytelling gitu, dari visi kualitas mereka. Karena mereka belum pernah disentuh sama sekali oleh guru yang memang ahli di bidangnya. Kenapa potensi itu ada di mereka? Karena pada dasarnya saya sebagai orang tua juga memiliki kesukaan yang sama. Cuma karena pola pendidikan dan kesempatan sehingga itu tidak digali. Sehingga itu hanya tertanam dalam diri dengan kapasitas tidak maksimal. Nah, ini mungkin juga terjadi di pola pendidikan kita.
Nah, sehingga saya coba di rumah mereka bahwa oh ini harus mereka lakukan setiap hari sebagai aktivitas mereka wajib. Wajib itu memang mungkin tidak ada harus, karena hobi itu tidak boleh diharuskan maka akan jenuh, tapi kesadaran. Dengan cara adalah satu, menyediakan kertas-kertas di rumah yang mungkin terjangkau oleh mereka, memfasilitasi semua alat tulis, alat menggambar yang mereka butuhkan. Bahkan mungkin di rumah kami lebih banyak krayonnya kali ya, dengan berbagai jenis. Kemudian mengapresiasi apa yang mereka buat gitu. Bentuk apapun itu kita apresiasi. Pertama dengan cara kita tempel di satu tempat yang bisa kita lihat dalam seminggu. Nanti mereka secara sendirinya setelah seminggu mereka akan mengganti. Nah, kemudian pola pendidikan ini saya lihat adalah berfokus kepada minat gitu. Orang kan terkadang berpikir bahwa anak kecil itu belum punya minat kok. Sebenarnya menurut saya itu kurang tepat. Justru minat itu sudah dilihatkan dari anak itu sejak kecil. Cuman belum pasti terlihat mana yang dominan gitu. Tetapi ada 1, 2, 3 yang mereka pasti sukai. Minat dengan cita-cita itu harus dibedakan. Minat itu kesukaan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka senangi, secara perasaan mereka merdeka di situ gitu. Dan kalau mereka menemui tekan, mereka akan lari ke sana gitu. Itu minat sebenarnya menurut saya. Bisa dibilang kalau orang umum bilang tuh hobi yang mereka sukai. Nah, harusnya pola pendidikan kita itu menggali pola itu gitu. Sehingga setiap anak tidak sama diperlakukan. Cuman memang tantangannya begini gitu. Kan di kelas itu ada 30 anak, diajar 1 guru kalau sekolah negeri. Kalau sekolah swasta mungkin 2 guru, di mana gurunya sendiri hanya memiliki 1-2 minat menghadapi banyak anak gitu. Banyak anak yang mungkin minatnya beda-beda, sehingga guru ini menseragamkan minat itu dengan bentuk kurikulum. Akhirnya mereka ya tadi seperti saya bilang di awal, ada potensi mereka meningkat, ada potensi lain mereka tidak meningkat. Makanya saya bilang kita harus merubah pola pendidikan akademik anak. Misalkan sekarang gitu, saya rasa yang sekolah pendidikan dasar itu cukup yang akademik di sekolah kalau membutuhkan sekolah gitu, yang tidak membutuhkan sekolah dalam artian tidak sekolah yang seperti yang saya lakukan pada anak kedua, melakukan homeschooling gitu ya kan, kita bisa mengatur sendiri apa yang kita mau. Nah seperti sekolah, saya rasa lebih bagus sekolah dasar itu berfokus kepada pendidikan matematik, belajar menulis, belajar berhitung, 3 itu aja, menulis, matematik, berhitung, dasarnya itu untuk anak mungkin kelas 1, kelas 2. Sisanya itu tetap memfokuskan pada matematik. Mungkin kalau ada pelajaran yang berkaitan dengan sains tambah sedikit, sisanya nggak usah. Kalau pendidikan agama saya rasa sekolah mungkin bisa tambahkan, tetapi harusnya pendidikan agama itu menjadi tanggung jawab orang tua di rumah, di lingkungan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sehari-hari contoh. Nah, mungkin kalau di sekolah tetap ada pendidikan agama, kemudian berarti matematik, bahasa. Kemudian menulis dan membaca itu yang perlu diajar untuk anak sekolah dasar. Sisanya adalah fokus pada matematik. Bagaimana kemampuan yang lain? Harusnya mereka dididik secara project sesuai dengan minat mereka. Makanya di sini setelah proses belajar sekarang kita secara online ini, kita bisa bilang kita punya istilah kolaboratif learning gitu. Terjadinya pembelajaran kolaborasi antara orang tua dan sekolah gitu, di mana orang tua sangat tahu sekali dengan minat anaknya. Anggaplah sebagian orang tua tahu gitu, dan saya rasa hampir semua orang tua tahu anaknya suka atau tidak suka apa, kemudian anaknya minatnya apa. Seperti saya garis di bawah tadi supaya tidak jadi perdebatan bahwa ini mungkin belum bisa diterapkan untuk semua orang, tapi bisa diterapkan untuk sebagian orang yang satu mempunyai waktu untuk mendidik anaknya di rumah, tetapi butuh secara akademik di guidance kolaborasi dengan guru, karena tidak semua orang tua juga mempunyai kemampuan akademik mendidik anak. Ketiga, pola ini harus mempunyai tolak ukur yang mungkin ada, tapi maksud saya tolak ukur ini terkadang begini, kita cenderung tolak ukur itu kan angka-angka ya.
sekarang. Nah, kalau angka-angka itu yang paling cocoknya matematik. Cukup itu yang dijadikan tolak ukur sekolah, sisanya itu berkaitan dengan proyek. Nah, proyek ini menggali kepada setiap kemampuan anak sesuai dengan spesifik. Jadi misalkan anak yang hobinya bernyanyi, ya fokusin aja di situ. Anak yang hobi menggambar, proyeknya fokuskan di situ. Anak yang hobinya merakit segala macam, ya proyek yang sejenis itu, kreativitas gitu. Nah, misalkan anak yang hobinya memang minat mas, ya fokusnya ke sana. Siapa pendampingnya? Pendamping utamanya adalah orang tua sebagai pendamping proyek, di mana proyek itu disepakati dengan orang tua dan guru, dan ukuran penilaiannya juga sama. Yang kedua, gurunya itu dari sisi akademik, matematik dan segala macam itu. Jadi proses ini berjalan nih selama 9 tahun. Nah, saya rasa dengan merubah pola ini, kita akan mendapatkan anak yang sesuai kapasitas dan capability dengan keinginan jati diri mereka. Kita mungkin sekarang mendengar merdeka pendidikan, mengusung kemerdekaan dari sisi pendidikan, gitu. Maka ada istilah kampus merdeka. Sebenarnya kalau sudah di tingkat kampus itu baru dibilang merdeka, sedangkan anak ini sudah dijajah dari dasar gitu. Terus mereka diharapkan merdeka di saat di perguruan tinggi. Saya rasa nggak sinkron, sehingga harusnya kemerdekaan itu harus dari sejak dini, dari pendidikan mereka, apa yang mereka suka, sesuai minatnya diarahin dan orang tua dan guru sebenarnya sebagai pendukung saja gitu. Nah, dari sisi sini tidak ada keseragaman. Kita memang tidak tidak juga saat ini adanya keseragaman lagi gitu, bahwa tidak boleh orang diseragamkan juga sih. Sehingga kalau matematik bolehlah cara menghitung harus belajar terus seragam atau tidak. Tapi hal lain capability sesuai dengan minat. Sehingga kita menghasilkan anak-anak yang kuat dari dasarnya mereka berdasarkan minat yang akan menambah kompetensi. Nah, pola ini yang harus rasanya kita mulai rubah dari pola pendidikan akademik anak. Jadi sisi akademiknya itu lebih sedikit penyeragamannya, sisanya berdasarkan kepada kesukaan dan kompetensi mereka. Bagaimana mereka itu bisa mengembangkan diri, sejak lahirnya mereka punya apa. Nah, di sini kan akan melihat nanti. Saya yakin ya, anak yang orang tuanya dominan seni, di rumah setiap hari bersinggungan dengan seni, anak itu juga kuat sisi seninya. Kita mesti bisa lihat, lingkungan juga membentuk. Selain mereka punya dasar basic secara genetiknya, mereka punya itu. Terus anak-anak yang misalkan orang tuanya hobi memasak, saya rasa juga anak-anak itu juga tertarik dengan memasak. Walaupun tidak ada garansi 100% gitu bahwa, tapi dominasi itu kita terbentuk dari lingkungan. Lingkungan yang paling utama adalah yang suka dibilang adalah tempat pendidikan utama anak itu di rumah. Nah, maka mereka terbentuk dari rumah. Jadi sekarang akan mengembangkan sebuah pola kompetensi berdasarkan karakteristik rumahnya, karakteristik hobi, kesukaan, bawaan lahirnya. Karena begini, contoh sebagai contoh, satu dari 3 anak saya hobi menggambar, itu yang punya kemampuan menggambar yang ini beda-beda. Walaupun 3 punya hobi menggambar gitu, tapi 1, 2, dan 3 mempunyai style yang berbeda. Ini kan bisa lagi dikembangkan. Nah, mungkin ini sedikit ide menurut saya yang harus kita pikirkan secara bersama, bahwa kita mulai dari saat ini cobalah berpikir untuk merubah pola pendidikan anak tanpa adanya penyeragaman. Karena menurut saya anak SD itu nggak butuh grading. Oh, butuh Pak menyemangati mereka. Kita saja yang menggrading mereka. Buktinya ada anak yang tanpa grading di sekolahnya nggak lesu. Anak itu hanya butuh apresiasi dari orang tua. Anak Anda juara 1 di sekolah gitu, tapi Anda tidak mengapresiasi dengan baik, tetap aja gitu. Tapi anak Anda misalkan dapat nilai biasa-biasa saja, tapi kalau Anda mempunyai perhatian dan apresiasi yang cukup, anak itu juga akan jauh lebih baik. Cenderungan kita kan akan menghukum saja. Grading itu menjadi standar hukuman malah. Oh, kalau anaknya dapat 4, wah, cut di rumah. Ya orang dia nggak punya rasa di situ, di bidang itu gitu. Kemudian dia dapat 4, ya wajar. Harusnya seperti yang saya bilang adalah kalau anak itu misalkan dari banyak hal yang dia pelajari, ada 2-3 yang dia sangat bagus di situ, harusnya itu saja yang kita dorong gitu untuk lebih bagus lagi, bukan yang lainnya yang kita dorong. Dulu kan kita tidak ya. Kalau kita dulu tidak bagus matematik, yang dilesin kan matematik. Walaupun mungkin bahasa Inggrisnya 9.
harusnya kan di lesnya bahasa Inggrisnya, sehingga dia bisa dialih bahasa kan. Terus orang kan berpikir begini, nanti kan dia harus diajari semua supaya mereka bisa nanti tak tahu bekerja di mana. Nah, inilah pola kita yang menurut saya kurang tepat. Ingat, setiap orang itu akan harusnya dibuat dengan kompetensi pribadi mereka, maka mereka sendiri yang akan membuat pekerjaan untuk dirinya sendiri, bahkan mencari pasar. Apalagi di zaman sekarang yang lebih terbuka ya. Orang bikin A aja, jual secara online bisa laku sampai ribuan piece. Mereka yang buat pasarnya, mereka yang nyari pasarnya, mereka yang memproduksi, mereka bekerja di rumah. Sama dengan kayak orang-orang IT, banyak yang hanya bekerja di rumah. Mereka bikin hal-hal kecil yang rasanya dibutuhkan orang lain berdasarkan analisis mereka di pasar, bisa tambah setuju orang lain, walaupun sebagian juga ada yang bekerja pada orang lain secara profesional memang karena dibutuhkan, bahkan lintas negara. Jadi mindset itu yang harus kita rubah. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa ini mungkin belum tentu cocok untuk semua ya, karena ini butuh dukungan dari keluarga dan orang tua. Minimal saya bilang bagi uh, orang tua mempunyai kapasitas yang cukup mulai merubah pola pendidikan itu. Jangan sampai pola pendidikan itu masih sama aja dari setahun yang lalu. Mungkin ini sedikit ide yang perlu kita pikirkan bersama. Kalau saya secara pribadi menganut pola itu, makanya anak saya minta berhenti sekolah, saya berhentiin gitu, belajar di rumah. Saya lihat secara akademik dan hobinya terus meningkat gitu. Anak pertama dia mau sekolah secara formal, ya silakan secara formal. Tapi di suatu saat dia pengen nggak berhenti, mau di rumah saja, ya nggak apa-apa, sekolah di rumah nggak apa-apa. Atau anak ketiga sama, ya nggak apa-apa, nanti kita arahin aja gitu, sesuai dengan apa yang mereka mau. Sekarang belajar misalkan contoh begini, mengajarkan mereka mengambil materi di YouTube kemudian mengaplikasikan sesuai bidang mereka, itu juga kompetensi yang mereka dapat juga bagus gitu. Banyak kami mengajarkan anak-anak itu dari menonton YouTube nih, oh bikin ini yuk, habis itu kita bikin di dunia real seperti apa, dan itu membuat mereka lebih happy sih. Yang jelas sih anak usia dini itu harus kita jaga adalah kemerdekaan perasaan mereka. Jangan mereka tertekan kena PR, karena takut kena guru, kalau nggak bikin PR ini, akhirnya mereka kadang-kadang ini terpaksa berbohong gitu karena tekanan itu. Nah itu yang harus kita hindari. Karena semakin banyak tekanan, ingat, jika satu hal itu ditekan, maka hal yang lainnya akan menjadi lebih besar kan impactnya gitu. Sehingga ini yang harus kita jaga, perasaan kemerdekaan mereka berekspresi, sehingga mereka tidak punya rasa takut, mereka berani berbicara gitu, berani mempertontonkan karyanya sejak dini, sehingga besar mereka nanti berani melakukan presentasi. Mungkin itu sedikit ide kecil dari saya dari diskusi ini. Mungkin kawan-kawan ini boleh menambahkan nantinya gitu, dan mengaplikasikan sesuai dengan kondisi. Salam sukses.